Lagi ngapain, panaskah? Kami sedang menyambut seorang tamu. Pak Li, Anda sudah datang. Jangan banyak bicara, tolong kerjasama sedikit. Saya sudah mengira tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari Anda, Pak Li. Apa maksudmu? Ya. Ayo, fotografer. Ayo, fotografer, datang ke sini, kotak. Pegang ini. Terima kasih kepada Li Zong yang telah menyumbang untuk panti asuhan Ansi. Jangan banyak bicara. Ayo, fotografer, sudah siap belum? Ini untuk Anda. Terima kasih, Li, atas sumbangan Anda untuk panti asuhan Anxing. Ini semua seharusnya. Ini semua untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak. Itu memang seharusnya. Baiklah. Jin, apa yang kau lakukan ini? Apakah kalian layak menerima uangku? Aku tidak mengerti maksudmu. Maksud apa? Enggak terima kasih, 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 enggak terima kasih. Apa sih kau lakukan, anak nakal? Kalian lakukan apa? Bisa nggak kalian berhenti memukul anak? Kalian lakukan apa? Saya mau memukul anak. Saya mau memukul anak. Betul besar foto. Kita sudah sampai di rumahku. Menyinari apa ini? Aku di sini tanpa kamu. Bagaimana kamu bisa menggunakan anak-anak untuk bermain teater? Bermain teater apa sih? Kamu gila sih? Kamu bicara apa sih? Kamu masih begini sekarang, Dekan? Mari masuk rumah. Tahu berapa uang yang kuberikan setiap hari, supaya tidak perlu menghitung gajiku? Baiklah. Aku sarankan kau berkata dengan baik. Anak liar. Kepada siapa kau bicara? Kamu bilang siapa yang anak haram? Kamu yang anak haram. Anak-anak kecil itu semua anak haram. Ini mengajarkanmu apa itu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Ini mengajarkanmu apa itu jujur dan dapat dipercaya. Yang terakhir ini mengajarkanmu bagaimana. Kamu pasti mati. Aku bilang kepadamu, kamu tahu, kamu gemuk. Lantai ini dingin nih. Saudara, kamu dari mana? Berapa uang yang dia berikan padamu? Aku akan memberikan 2 kali lipat darinya. Gemuknya bro, uang yang aku berikan kepadanya ditambah dengan tubuhmu, mungkin kamu tidak bisa membayarnya. Saya sarankan kamu untuk makan lebih sedikit di lain waktu. Baiklah. Kalian tunggu aku ya. Tunggu. Kalian tunggu aku. Uangku, sialan. Su Fang mengirim orang untuk melindungi cinta. Pelayan, segera ambil uang untuk tugas sukarela. Autisme adalah pemimpin. Lin Yang, sangat baik kamu bisa kembali. Di sini adalah tempat tante kepala sekolah. Saya tumbuh besar di sini. Bagaimana saya bisa tidak peduli? Tenang saja tante kepala sekolah, saya akan datang lagi nanti. Baiklah, ayo saya naik mobil. Ayo, Bibi. Pergilah. Dia menyuruhku naik mobil. Halo. Tolong bantu saya cek sesuatu. Sialan kebahagiaan ini. Membuatku kelelahan. Cepat-cepatlah. Kamu itu seperti siput. Jalan nana lebar begini. Aku malah pelan. Apalagi yang luka masih aku. Naik sepeda saja bisa lewat di depan mobilku. Menurutku kamu itu. Lin Yang. Apa ada yang salah? Ternyata memang kamu. Lihat saja penampilanmu ini. Setelah 5 tahun tidak bertemu,
aku pikir kamu sudah mati. Tidak tahu berapa banyak jalan yang bisa ditinggalkan pacarmu. Dengan penampilanmu ini, sebelumnya masih berani menanyakan pertunangan denganku. Sungguh lucu. Sungguh. Jia Feng. Dia akhirnya naik jabatan. Semoga kalian langgeng. Apa yang kamu katakan? Saya bilang. Semoga kalian langgeng. Kau ini sampah. Kamu kenapa mati di luar? Melihatmu saja sudah membuatku mual. Apa yang kamu lakukan? Ini sangat berbahaya. Ini adalah Porsche edisi terbatas yang diberikan matahari padaku. Apa-apa datang sini. Siapa yang membuatmu brengsek ini? Kamu sendiri yang menabrak. Aku sudah membandingkan diriku denganmu. Aku bahkan belum mulai bergerak, itu bagus. Li Ying, adikku, jika kamu tidak ingin pulang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku benar-benar takut. Jika kamu takut, maka berlututlah dan minta maaf. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Sudahlah, demi pamanmu, aku akan mempertimbangkannya. Ayahku sudah lama meninggal, sekarang di rumah, ibuku yang memimpin. Kau bilang pamanmu sudah tidak ada. Iya, dia sudah meninggal, tertabrak mobil. Ada apa? Apa hubungannya denganmu, orang tua itu? Aku tanya padamu, apa sebenarnya terjadi? Kenapa kau sakitkan aku? Kau lepaskan, kau cuma anak yatim piatu. Dia yang mengasuhmu, ditabrak mobil mati, seserang dia. Lagi pula setelah dia meninggal harta semuanya jadi milikku. Dia mati bagus. Ya, itu bagus. Coba katakan sekali lagi. Berani memukulku, aku kasih tahu kamu. Xiao Meng di sini pasti akan memaafkanmu, HMPH. Kembali dan beritahu pamanmu. Biarkan dia menunggu. Suatu hari nanti aku juga. Masih akan menghabiskan waktu. Baiklah, ini tidak hanya satu tamparan. Seperti ini saja. Kakak kita memiliki hutang lama. Apa? Kakak. Dia ada di sana. Mertua. HMPH. Enam orang? Itu aku, kau belum terputus. Membunuh anak kita. Hai, kakak, bicarakanlah dengan baik-baik. Biarkan aku mati dulu sebelum kau mati. Tidak perlu begitu. Aku. Pak Lin, total. Lin Yang, dia melakukan kesalahan apa? Qin Yanang. Senjata ini melukai orang kita. Sekarang saya mau Anda memberi saya penjelasan. Qin Zong, lebih baik minggir. Saya khawatir akan melukai Anda. Kenapa? Bukankah Song Zong ingin menangkap saya? Saya tidak takut. Kuat juga ya? Tidak kuat. Cepat beritahu orang untuk naik ke mobil. Hai, kalian sebenarnya siapa? Kamu tidak perlu. Tidak apa-apa. Datang sini, tolol. Mana mungkin begitu mudah, apa-apalah aku mengaku aku memukul orang. Aku akan pergi bersama kalian. Baiklah. Tenang saja. Kakak, anak ini aku tangkap. Kamu bukanlah orang yang hebat ya? Bukan. Kembali ke tanganku. Kakak. Dua orang. Cepat cabut dari sini. Bocah gendut,
Ternyata kamu ya, sudah lama tidak bertemu. Sudah sampai sini masih saja sok. Katanya kamu ada hubungan dengan sialan. Dan kalian. Kami malas berbicara banyak denganmu. Ayo, ayo, berlutut dan beri aku hormat. Ada kekuatan, tapi tidak ada kamu. Bisa. Kau sialan. Tunggu sebentar. Kau sialan, senjata apa itu? Aku pergi aku cabut. Gemuk. Kau ulangi menendang aku akan marah. Kalian semua beri dia. Hei, aku tidak bisa mengangkat motorku. Jauhkan dirimu dari aku. Sekarang kau. Apa artiku? Aduh, gendut. Kau lihat dirimu. Maaf, sebaiknya aku menjauh darimu. Ada apa? Aku pergi dulu. Liu yang sudah kalian bunuh. Kau adalah Lei Zong. Sudah. Kamu terluka. Tidak apa-apa, tidak baik. Kamu di sini. Saudara, masuk ke dalam rumah. Xiaolan, kamu kembali saja dulu. Baik, nah, ini kartu izin masuk untukmu. Baik. Kenalan. Siapa kamu? Saya He Bingsai. Nama saya Lei Ming. Saat ini saya adalah ketua Tianfeng Group. Apakah Tianfeng Group itu kepala perusahaan kita? HMPH. Bagaimana kamu tahu ini? Ini ditemukan dari pelatihan. Hanya sebagian kecil orang. Kembali kali ini, aku tidak ingin siapapun tahu siapa aku. Mengerti maksudku? Tenang saja, Dewa Perang pulang, mengerti. Silakan kembali, urusan selanjutnya serahkan padamu. Aku bilang bulan ini kamu kemana saja. Kalau kamu menyerahkan perusahaan padaku setelah ini, orang yang tidak bersuara itu menghilang. Ini cerita yang panjang sebenarnya. Ibu, saya ada sedikit urusan mendesak, harus keluar sebentar. Baik, cepatlah pergi, saya akan turun jalan-jalan dulu. Sudah hampir lupa tempat ini. Baik, ada hal yang perlu diurus. Benar-benar takdir bertemu di ribuan mil jauhnya. Benar-benar takdir bertemu di ribuan mil jauhnya. Kamu ini keras kepala, Erlang. Itu urusanmu. Saya ini rambutnya agak berantakan. Rapi-rapikan rambut, jangan sentuh saya, Saya baik-baik saja, kan? Anak ini adalah orang dari perusahaan kalian, Saya bilang dia pencuri, tangkap dia, tangkap. Dia bilang saya pencuri. Kalau begitu, saya juga bilang dia yang dulu. Teman sekelas, siapa yang membiarkanmu masuk? Melihat rendah orang mati, kau kurang bicara. Kalau tidak pergi, aku akan mematahkan kakimu. Kau menggunakan tikus ini, kakimu ini. Ya. Bajingan. Kalau tidak salah, kau yang menyerangku kali lalu. Lihat bagaimana kamu lari kali ini. Apakah tempat ini memang? Kamu melompat dan berlari. Oh. Halo, katakan padaku. Biarkan aku pergi dari Ki Alran. Dia orangku. Kamu juga tahu ini. Saya adalah Seng Meiren. Siapa yang membuatmu?
Saya sarankan kamu juga jangan mengambil jalan buntu. Saya menghancurkan jalanan menjadi liar. Biar kamu makan kotoran. Apakah kamu lapar daging? Kamu sedang apa? Aduh. Halo, Sekretaris Zhang. Saya adalah Li Ze yang sebelumnya sudah membuat janji dengan Qin Zhong. Ada apa ini? Sekretaris Zhang ini adalah seorang pencuri. Kami saat itu siap menangkapnya. Tentu saja, siapa yang tahu di rumah kalian? Saya tahu. Tapi dia memiliki kartu perusahaan kita. Bagaimana dia bisa membelinya? Dan di perusahaannya tidak ada dia. Dia mencurinya. Saya bilang padamu dia itu seorang pencuri. Kamu bilang dia pencuri. Beberapa hari yang lalu saya melihat dia mencuri di panti asuhan. Saya memperhatikannya, dia malah main-main dengan saya. Ini bukti yang kamu maksud, Li Zong. Apa maksudnya, Pak Pan? Apakah Anda ingin melindungi? Pak Qin bilang. Tuan Lin yang adalah tamu istimewa perusahaan kami. Saya bilang tanpa bukti. Kecuali saya bisa bertemu Pak Qin. Jika tidak, saya tidak percaya. Pak Li. Aku dengar kamu datang hari ini untuk membicarakan kerjasama dengan perusahaan Jackie Chan. Apa urusannya denganmu? Tidak ada, aku hanya merasa. Kerjasama kamu hari ini sepertinya tidak akan berhasil. Jangan bicara sembarangan di sini. Kamu itu siapa? Maaf. Yunyang adalah murid kami dari Tiangong. Masih ketua. Kamu tidak melakukannya dengan baik, kan? Kamu. Ada satu hal yang selalu aku urus. Bagaimana kamu tahu? Tentang pergi ke rumah sakit Ansin? Kamu pergi ke rumah sakit Lanseng. Dia yang memberitahuku. Dia bilang perusahaan kalian lebih memperhatikan panti asuhan kalian. Kamu tidak perlu datang besok. Sekarang pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gaji. Kepala Qin, saya hanya menyebutkan bahwa kita sering menyumbang ke panti asuhan itu. Hari ini kamu bisa memberikan kabar ini kepadanya. Besok kamu mungkin akan membocorkan lebih banyak tentang gaji. Kamu perlu memberitahu berapa banyak orang. Segera pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gaji. Jangan buat saya mengulang untuk ketiga kalinya. Kerjasama kalian dengan Tian Zong kami. Baiklah Nini, mari kita pergi. Kapan saya pernah tertawa di depan orang? Ngomong kosong, kalian cepat pergi. Apa yang kamu lakukan selama 5 tahun ini? Kamu tahu betapa sulitnya aku mencarimu. Hai, maaf. Membiarkanmu sendirian. Selama bertahun-tahun ini, kamu sebenarnya kemana? Apakah ini semua tentang ibu kita? Zhao Yufeng. Benar. Pamanmu mengadopsiku setelah itu. Zhao Yehao hamil. Setelah melahirkan Mu Jiajia, dia ingin diam-diam mengembalikan saya. Kalau bukan karena Mususu yang terus menghalangi. Lalu bagaimana kamu masih? Suatu kali Mususu harus pergi dinas selama setengah tahun. Dia sebenarnya ingin membawaku bersekolah. Tapi entah kenapa, hari itu saya tidur. Setelah bangun, pamanmu sudah pergi. Lalu, tuan muda sudah tiba sejak lama. Orang tua yang menyebalkan ini. Kalau bukan karena bertemu Mu Jiajia di panti asuhan, saya benar-benar tidak berani untuk urusan ini. Selama bertahun-tahun. Tidak ada apa-apa. Ini juga tidak bisa dilepaskan. Karena kau sudah datang. Ayo kita tidak usah membicarakannya dulu. Karena kau sudah pulang. Maka aku juga bisa menyerahkan perusahaan padamu. Setelah semua, kau adalah satu-satunya pewaris yang ditunjuk ayahku. Tidak apa-apa. Menyerahkan perusahaan padamu membuatku tenang. Apalagi kali ini aku pulang bukan untuk menghemat gaji. Jadi, kamu ingin melihat apa? Aku bantu kamu. Aku ingin jadi bartender. Baiklah. Aku akan buka bar untukmu. Baik, aku sudah menemukan tempatnya. Aku ingin memberi mereka bartender di grup. Bartender.
Segelas obat asam angin. Baik, tunggu sebentar nih. Menurut yang dikatakan kakak kandungku, Is Domain War God akan pulang ke negara asalnya. War God of Honor, Zhan Yiyang. Ya, sepupuku bekerja di bawah komandonya. Mengapa aku tidak tahu? Kamu tahu, pekerjaan kasar seperti ini. Kenapa tidak mencobanya? Saudara laki-lakiku sangat hebat. Biarkan ku beritahu, dia memang Pei, Bupati. Tahun lalu aku ikut serta dalam satu. Semua orang sibuk menembak. Katakan padamu pada malam itu, tembakan demi tembakan. Grup drama minum terlalu banyak dan bicara omong kosong. Pahlawan perang ini adalah pahlawan besar negara kita, Tiongkok. Siapa yang tidak mendengar kabarnya sedikit pun? Lumayan juga. Saya sering datang ke toko ini. Mengapa saya belum pernah melihat Anda? Halo, nama saya Lin Yang. Nama saya. Maaf ya, saya agak terburu-buru. Lain kali saya akan beri diskon untukmu. Iya. Hentikan. Hentikan. Nona cantik ini, kamu ada kopi apa yang mau dibeli? Berikan saya secangkir kopi Arda. Baiklah. Kenapa kamu malah menghindar saat melihatku? Apakah semua kerja kerasku selama ini sia-sia? Aku benar-benar sedih. Bodoh, berpura-pura saja. Ah, nyonya. Terima kasih. Tidak terlihat ya, ayah. Ternyata kamu punya bakat tersembunyi seperti ini. Bakat sih tidak. Hanya sebuah cinta. Apakah ini bisa dibilang menggali sisi lain dari seorang dewa perang? Kak. Ayo minum 2 gelas bersama kakak. Hehehe, itu saja. Kami mengundangmu minum. Berapa banyak kata ah? Itu urusanmu apa? Aku yang mengurus tavern. Pergi sana ah. Tamu mana? Apakah sebaiknya bertanya pada wanita cantik? Cantik, bersamaku tidak perlu khawatir tentang makan dan pakaian. Hei, kakakku, dewa perang, bisa turun. Oh. Iya. Oh. Sesh. Jangan tidak percaya. Nanti kita berdua akan melindungi kamu. Menyangkut bawahannya Zhan Yiyang. Iya. Sial. Kakak yang satu ini sangat menakutkan. Nona ini benar-benar pandai berpura-pura. Tolong jangan lakukan itu, jika tidak. Pergi sana. Pergi, pergi. Sialan, itu apa sih? Ini benar-benar besar. Memberitahu polisi tidak akan membantu. Kakak laki-laki saya adalah bawahan dewa perang. Dia bisa membuatmu mati. Pasrah dan tunggu ajalah. Kau sebaiknya pergi sekarang. Gadis itu sudah menjadi milik klub. Belum pergi? Ah. Masih berani pergi. Bos. Kau lihat. Ini urusan manajer mereka. Ingin aku menemani kalian? Iya. Kau pertimbangkan saja, baiklah. Ayo duluan. Sudah, sampai jumpa. Terlalu kecil. Ciuman, milikku. Temanku. Kalian berdua,
Nikmati saja, nikmati dengan baik. Kamu duluan ya, aku duluan nih. Oke, kita tunggu kamu ya, kita tunggu kamu ya sayang. Tunggu aku ya sampai mobilnya selesai diperbaiki. Jangan ngomong kosong sekarang. Tenang saja, aku. Benar-benar hal yang tidak pantas. Mengapa setiap kali Lin Yang keluar bermain dia selalu bertemu denganmu? Sungguh sial, Lin Yang. Ini anak yang kau hasilkan ayahmu. Paling tidak dia bekerja sebagai pelayan. Hei gemuk. Dia dengar dia suka padamu, benarkah? Dia pantas juga, dia hanyalah pembersih lantai di rumah kami. Pak Jiang menyediakan kamar untukmu. Aku minta dia untuk melayaniku sendiri. Lin Yang adalah CEO tunggal kita hari ini. Dia selalu singkat kata. Aku mau dia menjamu aku. Sudah, teman-teman, baiklah. Antilope, kau sudah mati. Sen Qiang. Ayo duduk sini. Tidak perlu aku datang ke sini. Lain kali, kau menghubungiku. Fu Wensuang bagaimanapun adalah ayahku, juga ayah angkatmu. Aku seharusnya tidak menghormatinya. Hubungi dia. Ya, tamparanmu memang membangunkanku. Aku seharusnya benar-benar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tentu saja. Kakak ipar, bekas merah di wajahmu itu cukup dia yang buat. Baguslah, ada apa silakan bicara. Akhir pekan banyak orang mengelilingi saya seorang diri. Tentu saja tidak. Saya juga tidak menyangka hari ini keluar bermain malah bertemu bintang sial ini. Karena sudah datang. Yunxia. Bagaimanapun juga, kau pernah jadi kakakku. Aku menghormati gelas ini untukmu. Aku yang traktir. Iya, benar. Sial. Mujia-jia tahu bahwa aku tidak bisa minum banyak. Seorang pria besar saja tidak berani minum. Lagi pula, kakak iparku juga menghargaimu. Jangan kurang ajar. Bahkan tidak berani minum alkohol. Masih kerja di bar. Oh iya. Ayah baru-baru ini butuh orang untuk mengurus uang di perusahaannya. Gaji 5.000 sebulan? Bagaimana? Haha. Kenapa kamu meracuni aku? Tenang saja, saya juga tidak tahu kamu akan ada di sini. Mana ada waktu untuk khawatir dan menetralkan racun. Saya masih ada pekerjaan di belakang. Iya. Saya sudah memberitahu bos. Malam ini adalah orang-orang kami. Tidak akan ada pekerjaan lain yang diatur untuk Anda. Ada. Kalian semua sudah bekerja keras. Iya. Ini adalah Li Qiang. Dia punya wajah. Jangan pura-pura kita dari desa yang sama. Kamu sudah menghubungi Jiang Feng kan? Lalu bagaimana? Orangku segera tiba. Semuanya sudah berantakan memang. Jiang Feng sudah memberitahu pemilik toko itu. Dia memiliki hati yang bersyukur. Sekarang di dalam sana, semua orang adalah orang saya. Sepertinya malam ini saya. Kali terakhir kamu tidak mau mengantarku pulang dan malah memukulku. Memintamu merayap keluar dengan posisi jongkok tidak terlalu berlebihan kan? Jia-Jia terlalu kecil umurnya, tapi dia punya sifat yang keras. Berhati-hati saja, nanti kamu malah menimpa batu yang akan menghancurkan kaki sendiri. Kurangi omong kosong dan tekan dia. Hai, dengarkan aku. Nanti jangan menyesal, ya. Dia sudah jatuh ke tanganku. Masih saja keras kepala. Semua tubuhnya keras. Ah, kamu bisa memarahiku. Jangan memarahiku. Dia punya guru. Gurunya, ada. Mujia-jia, aku sarankan kamu sebaiknya lepaskan aku sekarang. Masih ada waktu. Dia mengancamku. Apa aku harus takut? Minum anggur hari ini. Entah bagaimana caranya kau harus meminumnya. Kau tidak percaya?
Ayah datang. Ayo makan. Ayah selalu duduk di luar. Aku belum pernah melihatmu tampak begitu bodoh sebelumnya. Di mana penjagaku? Siapa kamu, penjaga, berbaring di luar? Kamu siapa? Nama saya Polen. Saya adalah pengawalnya. Jangan bohongi saya, bagaimana dia bisa mampu membayar pengawal? Apa kamu mengawalnya seperti ini? Mereka ingin saya menemani mereka bermain sebentar. Aku cuma menemani mereka bermain sebentar. Tapi apa? Mereka sama sekali bukan lawanku. Aku rasa tidak menarik. Kalau begitu kita pergi saja, bersihkan semuanya. Oke. Ini tidak membuatmu kesal, kan? Saya. Terima kasih. Kamu mau melakukan apa? Saya kasih tahu kamu, saudara saya segera datang. Gadis palsu datang. Yongge, akhirnya kamu datang. Di mana kakakku, Zhang Yong? Tuan Jiang ada urusan, jadi saya menemaninya. Lalu siapa Li Yi itu? Saya yang kamu serang beberapa hari yang lalu. Oh, saya tidak salah dalam hal ini. Dia memang pantas. Jadi apakah kamu berencana untuk memberi saya penjelasan? Orang Jia. Zhang Yong, cepat bunuh dia untukku. Saudara-saudara, saya sarankan Anda pikirkan dengan baik. Nonamu kehilangan seorang tunangan. Bukan sembarang orang bisa mengubahnya. Lalu, apa yang Anda inginkan? Kau menamparku, seharusnya aku membalasnya. Namun karena dia sudah seperti saudara laki-lakiku, mari kita cari cara lain. Kamu berlutut memohon kepadaku, dan aku akan mengampunimu. Kamu tahu kalau kakiku pernah cedera. Jadi kamu tidak mau. Tidak bisa berlutut. Aku melihat kamu sehat dan kuat. Tidak ada waktu untukmu, Ross. Atau biarkan keluargamu pergi. Atau bawa Jiang Jiaru. Kalau begitu jangan berharap bisa memanggil keluargaku. Ayo orang, hehe. Tunggu sebentar, apa yang kau lakukan? Aku tahu siapa diriku. Kau tukang bar yang bau. Siapa kau itu tidak peduli aku. Cepat duduk. Nanti, apalagi yang kau mau? Kalian benar-benar ingin menghancurkanku. Polisi kurangi omong kosong. Kau beri dia perintah. Kita sepakat untuk paha yang bagus. Tidak takut malu ya? Aku sudah bilang kalian harus memikirkannya. Nyonya muda ini. Lin yang siapa yang dia untukmu? Anak muda ini, aku benar-benar mengambil wanita ini. Aku tidak pantas untukmu. Selama bertahun-tahun, aku merasa tenang tentang ini. Nyonya muda ini, kau datang untuk menggantikan saudara laki-lakiku. Aku memberimu 7 digit setiap bulan. Lin yang sampah itu tidak bisa memberimu sebanyak itu. Kau lihat, ada hubungannya. Hei! Mimpi saja, gadis kecil. Bahaya. Kakak, aku sarankan kamu berhenti bermain. Bangun, bangun. Siapa yang berani menyentuh, buka dan serang. Tidak bergantung pada perlindungan wanita. Tidak tahu apa kualitasmu untuk begitu sombong. Tidak bisa. Siapa yang menendang saya? Zhang Yu, apa yang terjadi? Mengapa kamu berbaring di tanah? Yongge, jangan malu-malu. Pada dasarnya tidak ada yang menyentuhmu. Mengapa kau berbaring di tanah? Gigiku lepas semua. Kau yang melakukannya.
Itu aku. Kenapa kau menatapku? Aku hanya seorang pecundang. Jiu Bao, kamu. Kamu. Kali ini aku lihat itu memang kamu. Aku juga melihatnya. Ah, cepat. Terlalu lama tidak bergerak. Sebenarnya siapa orangnya? Hei. Namun aku tidak menyadari situasinya. Yong Geopo, jika kamu akan mati lebih awal, ambil itu lebih cepat. Jika kamu ingin membunuhku, maka bagaimana? Bunuh aku. Ya. Ayah. Dengan cepat, siapa sebenarnya orang ini? Jangan bertindak sembarangan. Baiklah, pemuda ini, kau membunuhku, kau akan mendapat hukuman. Kau mengatakan ini dengan sangat istimewa. Aku tidak percaya kau biasanya kuat dan adil. Hanya memiliki satu nyawa. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tenanglah. Kakak, kamu. Sungguh. Ah, nonamu. Nonamu, tolong selamatkan saya. Kamu sangat bebas ya. Kenapa kamu teriak? Mujiajia, apa yang kamu lakukan pada Lingling? Saya sarankan kamu segera buka pintu untukku. Jangan paksa saya untuk masuk. Ada apa dengan orang itu? Ada pepatah yang mengatakan takut itu baik. Bukan pisau. Kamu berpura-pura apa sih? Tadi jelas-jelas kamu yang mengarahkan pisau ke lehernya. Kita semua melihatnya. Siapa yang melihat? Itu Qizong. Antara aku dan Lin Yang, hanya sedikit kesalahpahaman. Mari kita seperti ini saja. Xiao Wu. Xiao Wu akan berputar di jalan. Mujiajia, apa kau menganggap aku bodoh? Tuan Qin, melihat kerjasama perusahaan kita. Apakah Anda memiliki niat untuk berkolaborasi? Semoga Mujiajia baik-baik saja. Kakak Yalan, lihat mereka sangat menakutkan. Tadi kalau bukan karena kamu datang, aku sudah keluar dengan cara yang kasar. Pergi, bagaimana kamu bisa begitu tidak malu-malu? Lihat dia masih mencaci saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Saudari Aiwang, kamu benar-benar hebat. Bisakah wanitamu memberitahu ibumu dan Jiang Feng? Kedua perusahaan Anda dan Tianlong telah bekerja sama. Tuan Qin, bukannya sudah disepakati untuk bekerja sama? Sialan terus memperhatikanku. Aku jadi malu. Apa hubunganmu dengan keluargamu? Jujur padaku. Ayahnya dulu juga begitu. Begitu. Kudengar kamu sebelumnya pernah menyukainya. Yiwen, apakah kau mengerti tentang diriku? Aku tidak akan merasa tertarik pada gadis seperti Wu Jiajia. Semua orang hanya berbicara sembarangan. Sebenarnya, aku selalu, baiklah, sudah cukup. Kevin. Mengapa kau datang begitu tepat waktu malam ini? Itu adalah telepon dari pemilik bar. Pemilik bar. Mereka merekam bagaimana? Sebelumnya, saya sudah memberitahu pemilik bar. Ada apa dengan foto pernikahan? Saya bisa memikirkannya. Cepat tidur. Besok masih harus pergi ke lelang. Tidurlah di sini. Auktion besok sangat penting. Aku takut kamu bangun terlambat. Malam ini mendingan menginap di sini saja. Besok aku bisa membangunkanmu. Betul. Aku kira. Jangan berasa pikiran yang gak-gak. Di sebelah kamarmu. Ada apa? Hari ini ada urusan. Terima kasih telah membuatku tidak membunuhmu lebih awal. Sebelumnya di panti asuhan, aku yang membantu membereskan kekacauanmu. Tidak menyangka setelah besar tetap seperti ini. Jadi,
aku tidak bisa tanpamu. Jangan banyak bicara, cepat tidur saja. Lelang. Kamu cantik sekali, bisu. Baiklah, ganti pakaianmu. Aku pikir kamu juga seorang workaholic. Ternyata kamu juga suka menghadiri acara seperti ini. Siapa bilang aku seorang workaholic? Aku hanya tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu berbeda. Saya ikut serta dalam lelang ini. Untuk air mata kekosongan. Air mata kekosongan, bukankah ini harta peninggalan perak? Apakah perak sudah kembali ke tanah air? Ini adalah batu permata yang sangat berharga. Jika kita bisa mendapatkannya, posisi perusahaan kita, tingkatnya akan sangat tinggi. Grup Tianlong juga akan berkembang lebih baik di dalam negeri. Tenang saja, laporannya baik. Tunggu sebentar, saya ke toilet sebentar. Cepat pergi dan cepat kembali ya. Tempat ini sangat besar, saya sangat takut. Xiao Fang hari ini benar-benar punya barang bagus. Kalimat ini seharusnya aku yang bilang dulu. Lin Yang, sudah lama tidak bertemu, tidak menyapa kami ya. Sungguh, kamu sangat mengabaikan kami. Lin Yang, kamu lihat apa? Tidak ada apa-apa. Hanya merasa kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Perlu kamu katakan, aku sudah tahu sendiri. Aduh, maaf aku bertanya. Bagaimana kamu menyarankannya? Aku masuk ke sini. Kalau tidak ada undangan, bisa-bisa ginjalku ditangkap. Siapa bilang aku tidak punya? Kamu di mana? Kamu bisa tunjukkan padaku. Kenapa aku harus menunjukkan padamu? Jangan berpura-pura bodoh. Kamu memang brengsek. Kamu masuk secara sembunyi-sembunyi. Gu Jiajia, maaf aku harus jujur. Seandainya tidak ada Jiang Fengmeng, gadis kecil dari keluargamu. Kurang banyak bicara, lihat aku tidak melihat satpam. Cepat kamu pergi saja. Karena kamu ingin melihat. Undangan berkencan, ayahmu memegang milik keluargamu. Hahaha. Aduh, alasanmu tidak cukup untuk membuatku pergi. Security, security, security. Ada apa? Ada apa? Orang ini tidak punya undangan. Bagaimana kamu bisa membawanya masuk? Ini, saya tidak tahu juga. Tapi sekarang dia memang tidak bisa menunjukkan undangan. Kamu bilang ini termasuk uji coba kamu? Undangan anak saya ada di tangan ibu saya. Dia pergi mandi. Tunggu sebentar ya. Jangan dengarkan alasan dia. Dia tidak bisa memberikan. Buruan suruh dia pergi. Maaf, Tuan. Kalian mau kemana? Oh, Pak Qin. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Anda masih berpenampilan menarik. Saya bilang kalian mau membawanya kemana? Tamu ini bilang dia tidak membawa undangan. Saya bukan mau mengembalikan. Undangannya ada pada saya. Ada masalah? Undangannya ada pada saya. Ada pertanyaan apa? Tidak ada pertanyaan. Maafkan saya semua. Saya akan pergi duluan. Apa itu kartu hitam? Bagaimana mungkin saya belum pernah melihatnya? Apakah ada perbedaan? Kartu hitam ini adalah direktur yang mengorganisir lelang. Hanya ada 3 kartu di seluruh tempat ini. Lalu mereka mana yang memiliki 1 kartu? Selamat datang, saya adalah lelang utama pada acara ini. Pemilik telah menginstruksikan, pemegang kartu, akan menikmati susu VIP khusus. Silakan ikuti saya. Lin Yang, dia dikonfigurasi tertinggi. HMPH, tergantung, pria yang mengandalkan wanita itu tidak berguna. Urusi saja urusanku, aku suka begini. Kamu punya kartu hitam, kamu masih mau bilang apa lagi, brengsek? Lin Ang. Semoga kali ini kamu bisa berhasil membawa sesuatu dari kekosongan. Kita lihat saja nanti. Semoga itu menjadi pertanda baik. Aku belum sempat bertanya padamu, dari mana kamu mendapatkan 2 kontrak ini? Dulu, aku pernah menyelamatkan nyawa seseorang. Kemudian dia memberiku 2 kartu.
Kamu tidak ingin mencatatnya? Ini terdengar sangat tidak masuk akal. Tapi memang seperti itu. Ngomong-ngomong, apa masalah antara kamu dan Jiang Feng? Kenapa dia begitu terkejut? Aku dan seluruh keluarga Jiang memiliki masalah. Butuh bantuan dariku. Saat aku masih kecil, ayahku terlibat masalah karena ayah Jiang Feng. Ibuku mengetahui hal itu dan bunuh diri. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Mengapa dia melakukan ini? Membunuh untuk menyelamatkan. Tidak mudah untuk menjelaskannya. Suatu hari pasti akan ada saatnya untuk keluarga Jiang. Tidak apa-apa, ada aku. Aku tidak ingin menarikmu ke dalam perselisihan kebencian. Jiang Jiahao menyakiti keluargaku. Aku juga akan membuatnya membayar harga yang seharusnya. Dendam di Sahe. Dr. Jiang tidak akan membiarkan ini lewat. Tidak usah dibicarakan dulu. Lelang akan dimulai. Hadirin dan hadirat, lelang malam ini akan segera dimulai. Silakan duduk dengan tertib. Tuan Chen. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Ayo, ayo, ayo. Pak Wu juga cukup. Kemampuan dia dalam meracik koktail memang bagus. Saya pernah beruntung mencicipi satu gelas. Masih teringat jelas. Di lain waktu pasti akan kembali berkunjung. Saya lihat kalian bisa duduk di sini hari ini. Jangan-jangan kamu adalah penyelamat kakekku. Dia adalah kakekku. Lelang ini adalah milik kakekku. Yang diadakan kali ini adalah yang diorganisir keluargaku. Benar-benar ada penyelamat. Pertama-tama, selamat datang kepada kalian semua. Hari ini, saya juga tidak akan menyimpan rahasia. Sepertinya semua orang berkumpul di sini untuk menyaksikan sihir seperti Void Diamond atau sejenisnya. Memang benar itu adalah sesuatu dari Void. Mohon jangan terlalu bersemangat. Ya, lelang sebentar lagi akan dimulai. Harga lelang permulaan untuk air mata Void adalah 100 juta dolar AS. Mohon jangan terlalu bersemangat. Ya, lelang sebentar lagi akan dimulai. Harga lelang permulaan untuk air mata Void adalah 100 juta dolar AS. Tomat ini begitu mahal. Itu tergantung siapa yang punya uang lebih banyak. Benar-benar tidak tahu siapa yang akan mendapatkan berlian ini pada akhirnya. Tuan Wu. Boleh saya tanya, Anda berencana? Tenang saja, saya datang kali ini, hanya untuk meramaikan suasana, tidak ikut lelang. 12 juta. 2 juta. 100 juta. 300 juta. Pak Tuan harus bertindak, hasil yang buruk besar. 32 juta. 35 juta. Kualitas. 40 juta. Pembeli VIP kartu hitam nomor 2 menawar 40 juta. Apakah ada yang ingin menaikkan harganya? 60 juta. Tears of the Void paling banyak hanya sampai 50 juta. Jiang Feng ternyata menawar sampai 60 juta. Sepertinya dia benar-benar berniat untuk mendapatkannya. Apakah ada yang ingin menawar lebih? Jika tidak, air mata kekosongan ini akan menjadi milik Tuan Jiang Feng. 70 juta. Satu orang 10.000. Tuan Qin harus bersiap untuk turun. Jika kamu benar-benar membutuhkannya, silakan ikut kompetisi. Laporkan ke lembaga yang kacau ini. Polisi menetapkan 80 juta. Xiao Feng, kau luar biasa. Pak Wu. Kau masih harus terus bicara. Kau bicara. Kau sudah bicara. Ambil uang, harga ini memang. Belum tahu. Oh, berlian ini sangat cantik. Kau bicara dengan jelas. Kalau turun lagi, itu akan jadi beberapa puluh juta. Tidak sepadan sama sekali. Sebenarnya, berlian ini, mendapatkannya tidak bisa. Lalu mau apa? Ada tamu di tempat yang mau menaikkan harga. 80 juta sekali. 80 juta dua kali.
10.000 potong. Kau benar-benar sampah yang tidak layak tampil. Masih 10.000. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengakhiri ini. Tuan yang terhormat ini, apakah maksud Anda menaikkan harga 10.000? Bukan menaikkan harga 10.000. Jiang Jiasi. Orang yang dibawa Qin Yanan ini adalah orang bodoh. Orang ini agak lucu. Aduh Liao, kamu ngapain? Liao. Meskipun kamu adalah anggota Black Law di sini, tapi Anda juga tidak bisa mengganggu ketertiban umum. Jika Anda terus seperti ini, kami terpaksa harus mengantar Anda pulang. 10 yuan benar-benar tidak cukup. Tuan Lin, ini tentu saja cukup. Hei, Tuan, kenapa Anda datang? Tuan Liu, 10 yuan itu transfer bank atau transaksi tunai? Saya terlalu terburu-buru keluar hari ini sampai lupa bawa uang. Bolehkah saya membuat surat pinjam untukmu? Air mata kekosongan ini milikmu. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Anak baik, kamu kembali. Pemimpin, selesaikan urusan di sini dulu. Nanti kita ngobrol lagi, ya. Rekan-rekan, lelang hari ini berakhir di sini. Silakan semua orang keluar. Batal? Kenapa batal? Sudah dikatakan, bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Asalnya tidak jelas. Mungkin saya tidak memiliki. Lalu apakah ini sudah selesai? Sialan hidup ini, kenapa semua hal baik selalu jatuh padanya? Jiang Dasa. Apa kamu benar-benar ingin membeli barang ini dariku seharga 80 juta? Sikap hipokrit, serius, jangan terlalu bangga. Pada akhirnya, akan ada kesempatan untuk mengucapkan kata ini lagi. Akan ku beritahu, rencana kita bisa dipastikan. Apakah kau bilang masih ada tempat untuk menguburkan mayat? Halo, Li Yang, perusahaan kita bermasalah. Akuntan keuangan di perusahaan kita kabur dengan uangnya. Pekerja sedang mogok dan tidak dibayar. Baiklah segera. Baik. Raja, mari kita tenang dulu dan dengarkan yang saya katakan. Pangeran cepat bicara. Kembalikan uangnya. Cepat, tenang. Halo semuanya, saya Qin Yalan, Direktur Umum Grup Tianlong. Cantik, apa gunanya? Saya datang ke sini untuk uang. Saya tidak peduli apakah kamu cantik atau tidak. Kalian semua percaya, grup Tianlong kami pasti tidak akan menunda gaji karyawan sepeser pun. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Ada sesuatu yang disembunyikan. Apa sesuatu yang disembunyikan ini? Anda adalah Direktur Umum Grup Tianlong. Kekayaan Anda tak terhitung. Tidak mungkin Anda tahu, kepala keluarga ini hanya mengandalkan gaji kecil itu untuk hidup. Takut. Lin Yang, kamu juga di sini ya? Lin Yang, kamu di sini ngapain sih? Apa mungkin keterlambatan gaji ada hubungannya denganmu? Saya bisa jamin selanjutnya saya tidak menunggak 1 sen pun gaji kalian. Lagi pula saya sudah mengirimkan uang ke bagian keuangan sebelumnya. Bicara enak. Semua orang sudah pergi. Kemana kita bisa minta uang? Kemana kita harus pergi untuk menagih? Iya. Hei, saudara-saudara, ternyata grup Tianlong adalah perusahaan sampah yang berutang tetapi tidak membayar. Grup Jiang selalu menyambut kalian kapan saja. Kamu harus menjelaskan hal ini, kan? Saudara, ada apa? Sebenarnya, saya datang kali ini adalah... Sekarang bicara. Siapa yang ada di Wuping Farm di dalam negeri? Ada seseorang bernama Yang, tapi setelah saya memberi uang padanya, orang itu menghilang, sedikit lebih kosong. Sepertinya aku sudah menemukanmu. Benar-benar kau temukan dia. Beritahu Yang Lao di tangan. Bagaimana aku tahu di mana dia? Aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Apa ini tentang perusahaan Tianlong?
Perusahaan yang menunggak tidak perlu dibicarakan lagi, bahkan menindas pekerja. Sungguh lucu, tidak membayar gaji malah menyalahkan pekerja. Perusahaan kalian memang hanya segitu kemampuannya. Saudara, saya rasa lebih baik adikmu berkembang di perusahaan kami. Di masa depan pasti akan jadi orang besar. Saat keuangan benarkah? Hao, saya telah berubah lagi. Akan segera tiba. Apa maksudmu, Liang? Saya bertanya padamu, benarkah? Saya sungguh tidak tahu di mana dia berada. Kalau begitu, saya akan mengatakannya sampai habis. Anak muda, jangan pikir kamu adalah orang di samping Qin. Saya tidak berani menyentuhmu. Dengan tubuh kecilmu itu, saya pasti coba. Baiklah. Maka saya akan mencobanya untukmu. Saya gulung kamu. Oh ya. Tubuh kecil Lin Yang, bagaimana caranya agar tubuhmu yang besar ini tidak bisa berbicara? Aku bilang, Lin Yang, jika kamu bisa menyerah, kita bisa pergi, kan? Jalan ini benar-benar, pergi sana. Kamu barusan bilang apa? Tidak ada apa-apa. Lalu beritahu aku, di mana kau menang sebenarnya? Aku benar-benar tidak tahu dia ada di mana. Baik Lin Yang. Masalah ini bukan hanya bisa diselesaikan dengan seseorang pekerja yang disalahkan. Selama kau bicara, aku akan menyelesaikannya untukmu. Semua orang, kelompok Tianlong ini sudah merusak hati orang. Di sini bekerja juga tidak ada gunanya. Hanya akan merugikan diri sendiri. Saya Jiang Feng menyambut dengan senang hati jika Anda pindah ke grup perusahaan Jiang. Benarkah? Terlalu bagus. Saya tidak peduli. Saya belum bertemu dengan uang. Nenek, ibumu berbicara dengan sikap apa? Halo, Ibu. Kau bisa duduk di sini. Saksi? Ya. Kami tentu saja. Tentu saja kami menemui perusahaan Anda yang menindas rakyat pekerja. Wajahnya yang buruk. Sungguh menyakitkan. Sudahlah, Zhao, katakan padaku, setelah ini. Kau telah merobek bokongmu. Jangan bicara konyol, jangan pukul saya. Jangan pukul saya. Sudah sering begitu. Dia selalu bersembunyi di belakang dinding pajangan. Ada yang memberinya perlindungan. Bisakah kau berhenti bicara konyol dan menembakku? Kau sudah mengambil senjataku. Ini baik-baik saja. Kalian lihat, begitu stabil. Tidak stabil. Sepertinya kalian datang untuk menonton pertunjukan. Kami bukan. Tidak apa-apa. Tidak bisa membaca situasi. Kejadian pemogokan kali ini melibatkan Zhao Yuefang dan 3 orang lainnya. Memberi kamu muka, ya, jadi belajar untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Saya tidak mengenalnya. Di dunia ini ada banyak orang yang disebut kuat. Kamu tidak bisa hanya karena satu nama. Kalian memang benar-benar tak terkalahkan di seluruh dunia. Kalau begitu, maka teruslah merebut hal ini sepenuhnya dari kakaknya. Setiap kali ada pemogokan, pasti ada masalah yang besar, dan mungkin dia hanya melakukan 2 jenis kejahatan. Pertama, Partai Komunis. Apakah gaji lainnya sangat besar? Sepertinya. Dia sudah pulang sejak pagi. Mengapa kamu melakukan ini? Apa masih perlu ditanyakan? Pasti ada pengertian. Memberikan banyak keuntungan kepadanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melindungimu? Siapa yang mendukungmu melakukan ini? Kata pepatah, menerima uang orang lain untuk melakukan pekerjaan. Walaupun ini sudah berlalu, tapi saya pasti tidak akan memberitahumu informasi pribadi orang ini. Ayo, datang sini dan bermain dulu. Uangnya milikmu. Kau duduk di sini. Baik. Kau duduk dulu. Ayo, ambil pegangan pintunya. Kau hanya punya 10 detik untuk ujian. Jangan terlalu berani mengambil kesempatan. Saya bilang. Ini suara bising sepanjang hari. Apa masih belum cukup marah, membuatmu menjualku? Hei. Sialan. Ternyata mereka, untuk uang kita.
Kamu lihat ayahku. Ternyata mereka semua tenang saja. Aku berinvestasi kemarin dan sekarang masih belum dapat 1 sen pun. Selanjutnya di sini aku bersumpah kepada kalian. Jadi hari ini kalian pulang dulu ya. Sekarang. Jangan terlalu sombong. Apa hakmu untuk pergi ke surga? Ada hubungan apa denganmu? Nona Gu tidak tahu sesuatu. 7 tahun yang lalu, sebelum ayahku meninggal, dia secara pribadi menyerahkan Fei Long. Dia memang tidak tahu. 7 tahun yang lalu, saat itu dia tidak di rumahku. Saat itu, dia sudah menjadi. Bagus sekali, kamu seperti Kijang. Jadi kali ini, aku akan memberitahumu. Patuhi perintah, Zhao Yun. Aku hanya takut kamu tidak. Aku bahkan tidak percaya. Kami beberapa perusahaan bekerja sama. Benar-benar tidak bisa. Ini hanya sebuah perusahaan kecil. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Lalu, apa artinya ketua dewan? Aku bilang padamu, kami sudah menjalin kerjasama dengan grup puncak sejak lama. Perusahaan kalian sudah selesai. Hanya omong kosong. Lin Yang, sepertinya aku telah mengirimmu keluar selama bertahun-tahun. Kau masih belum belajar juga. Biarkan ibu mendidiknya dengan baik. Mari perkenalkan dia. Itu adalah putra Sue. Dia juga keponakan saya, Lin Yang. Katakanlah. Tidak ada yang tahu siapa ini. Apa kau tahu siapa ini? Bukankah nama belakang pemimpin kami sesederhana itu untuk disebut? Kenapa hanya kamu yang bisa? Hahaha, buat keputusan untukku. Kamu siapa sih? Kurangin omong kosong. Selamat datang di pertemuan baru Tianlong. Bangkit dan bawa aku pergi. Dokter, apakah kamu benar-benar sakit? Biar aku merasakan lebih banyak sakit. Aduh, jangan berjuang lagi. Lengan tidak bisa melawan paha. Lebih baik biarkan aku mencoba. Tuan Li, kami juga tidak ingin menyusahkanmu. Posisi direktur umum ini tetap milikmu. Tapi kami ingin 70% dari grup Tianlong. 70%? Jangan terlalu berlebihan. Sepertinya saya sama sekali tidak berniat untuk mengkritik. Tuan Qin, tidak baik. Proyek kita di Dongcheng telah dibatalkan. Beberapa perusahaan tiba-tiba mengumumkan pembatalan kerjasama dengan kita. Bagaimana ini? Aduh. Halo, Sekretaris Zhang, mencari orang untuk menulis artikel. Dengar-dengar Sekretaris Jiang dan sekretarismu di setiap pos. Kedua ketua keluarga satu jalur baik. Liang, maksudmu apa? Liang, kenapa kamu menuduh kami seperti itu? Kalian bisa, saya tidak bisa berbicara. Kalimat ini tidak perlu diucapkan. Baiklah. Beberapa bank sudah mengirim orang ke sini, bilang bahwa perusahaan kami ada risiko, harus menambah aset jaminan. Jika tidak, kami harus menarik kembali aset kami lebih awal. Ayo, para suami Wang, segera ikuti beritanya. Karena ini adalah kenyataan. Brengsek, bagaimana kau tahu itu? Jika ada yang harus disalahkan, salahkan tim kalian, yang pertama kali menunjukkan jejak. Baiklah, aku segera bicara melalui telepon. Pak Lei, akhirnya Anda datang juga. Grup Tianlong menunggak uang kepada perusahaan kita, dan mereka bahkan menolak untuk mengakuinya. Lihat, Pak Zhang. Siapa yang membuat Anda membuat keributan di grup Tianlong? Pak Zhao mencari saya dan mengatakan bahwa kita harus bekerja sama besok dengan grup Tianlong. Saya rasa kemampuan grup Tianlong tidak begitu kuat, jadi posisi wakil direktur ini sebaiknya diserahkan kepada orang lain.
Tuan Lei, saya salah. Tuan Lei, tolong beri saya kesempatan lagi, Tuan Lei. Kesempatan ini sebaiknya kamu minta kepada Tuan Li. Nyonya Liu, halo, saya Zhao Yuefang dari grupmu. Sebelumnya kita sudah bekerja sama. Kau masih ingat aku, Pak Lei? Aku Jiang Guang dari grup Jiang. Sebelumnya kita juga pernah bekerja sama, tapi semua kontraknya sudah dibatalkan. Apa maksudnya ini? Sedikit. Maaf datang terlambat, mohon maaf kepada Dewa Perang. Kamu bilang apa? Jenderal Perang Lei. Kamu bilang dia adalah Jenderal Lei. Kamu sudah tua dan rabun ya, bagaimana mungkin dia adalah Jenderal Perang? Dia hanyalah seorang sampah yang kami adopsi. Iya, Jenderal Lei, Jenderal Perang kan selalu di luar negeri. Kau bilang dia adalah seorang pejuang. Dia memang seorang pejuang. Ini tidak cukup untuk dipercaya. Hari ini harus dilanjutkan. Mengenai kau yang membantunya, satu komponen seharusnya mengeluarkan 100.000. Ada apa? Siapa yang datang? Mengapa begitu marah? Apakah polisi yang datang? Akhirnya datang. Mulai hari ini. Kalian adalah, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian salah? Legiun Dewa Perang. Legiun Dewa Perang. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka sudah lama di luar negeri? Selamat datang kembali, Dewa Perang. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Lin Yang, keponakanmu benar-benar tidak bisa membuat suasana seperti ini ya. Orang-orang ini adalah aktor yang kamu sewa, kan? Lin Yang, kamu benar-benar mencariku di mana-mana. Hahaha. Keras kepala. Mereka harus berterima kasih kepada kakakku. Halo. Ibu, apa yang ibu ingin lakukan? Tidak pernah terpikirkan kan, setelah membawaku ke luar negeri. Kau bisa sampai sejauh ini. Bisa dibilang ini semua berkatmu. Zhao Yue. Kau berhutang padaku, jadi ceritakan pelan-pelan. Ibu, kita harus bagaimana? Lin yang bodoh pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Jian Feng. Apakah orang-orangmu bisa diandalkan? Mama, kamu kenal. Asalkan orang itu sampah. Lin yang panggil dia selamatkan. Hahaha. Bagaimana kamu masuk, aku? Satu kali dikali kedua. Miring ke belakang. Hanya hari ini. Kamu mungkin tidak tahu rahasia grup Jiang kami. Saya terlalu lama tinggal di luar negeri. Kalau tidak, grup Jiang kami sebenarnya bergantung pada grup Shengxi. Kamu harus tahu bahwa 70% perusahaan bergantung pada grup Shengxi. Bukan? Jangan seenaknya sendiri. Sampah ini memang sampah. Hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Benar, keluargamu kami juga memiliki grup yang terdaftar dan telah mencapai kesepakatan. 80 juta. Kontrak sudah dibatalkan. Hahaha, apa kamu ingin membuatku tertawa sampai mati? Hahaha. 1 menit. Dalam 1 menit, seseorang akan memberitahu Anda bahwa kontrak telah dibatalkan.
Kerja sama ini. Jauhkan diri. Tuan Xiao Feng, saya sangat menyesal memberitahu Anda bahwa Anda telah dipecat karena memanfaatkan posisi Anda untuk berinvestasi di perusahaan yang akan bangkrut dan tidak memiliki daya saing di pasar. Grup secara resmi memberitahu Anda tentang pemecatan ini. Ya, ini juga merupakan keputusan yang telah dibahas dan disetujui oleh seluruh dewan direksi. Kontrak yang ditandatangani oleh keluargamu dengan grup ini adalah kamu yang harus lebih berhati-hati. Lepaskan saya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aduh tolong saya. Hahaha. Aduh. Mereka sama sekali tidak pergi. Hahaha. Aduh. Sialan, kamu sama sekali tidak bisa bermain cukup. Hahaha, bawa pengantin pria pergi. Kamu begitu hebat, pergi cari sendiri. Hahaha. Suka awan putih, serigala sendirian, Phoenix salju. Membungkus di bawah kaki. Baik. Kembali kita bicarakan. Pergilah, pergilah. Sekarang kamu pergi sudah terlambat. Qin Ya sudah tidak sempat waspada. Hahaha. Ah. Diam sedikit. Nona, jangan melawan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikan keuntungan kepada orang sepertimu. Masih berani menendangku. Selesai, lepaskan. Siapapun yang bisa menyelamatkanmu, panggil saja, haha. Lepaskan aku, hahaha. Kamu di mana, antelope? Kau brengsek. Kau adalah kambing. Kenapa? Jangan pukul aku, ini adalah angin, kirim yang pantas untukku. Ayo, ayo. Kamu rasa hari ini masih ada orang yang akan menyelamatkanmu? Berdirilah, jika kamu punya kemampuan untuk membunuhku. Kalau tidak, setelah melewati Jintan, aku jamin akan membunuhmu. Bagaimana aku bisa tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Keluarga, teman, semua yang peduli padamu. Hari ini akan diambil semuanya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan di dunia ini, bukan? Tidak apa-apa. Aku jamin tidak akan ada lagi yang mengganggu kamu. Jika kamu takut, tutup mata kamu dulu. Jangan takut dulu. Dewa Perang, aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Dewa Perang, saya punya uang, saya punya urusan mendesak. Berapa banyak yang kamu butuhkan, saya akan kasih. Tolong, ini pembunuhan. Saya tidak akan membiarkan kalian mati dengan cepat. Mulai sekarang. Kamu hanya punya 20.000, kenalkan semua orang kaya yang kamu kenal. Biarkan saya lihat. Apa yang kamu katakan itu benar. Bukankah kamu memiliki dukungan dari keluargamu dan Jiang? Biarkan aku melihat keluargamu. Apakah seperti yang kamu katakan? Tenang saja. Dia seorang diri. Benarkah? Tenang saja, aku tidak akan menipumu. Mereka bilang kamu adalah Dewa Perang Jalan Timur. Maaf aku sudah menyembunyikannya begitu lama. Berarti kamu pasti sangat bahagia, kan?
Hei Xiao Gao. Tolong. Hei. Halo, pengguna yang Anda panggil sedang tidak tersedia. Halo. Panggilan Anda tidak dapat dijangkau. Kamu telah meninggalkan mereka. Saya membuat mereka turun untuk menemani Anda ke alam baka. Yun Feng. Dewa Perang, saya salah. Tolong lepaskan saya saja. Lalu, apakah kamu pernah memikirkan jika berani menyentuh wanita saya? Apakah dia sudah mati? Hei, pelatih. Datanglah ke sini sebentar. Saya serahkan urusan selanjutnya padamu. Apa rencana Anda selanjutnya? Tentu saja. Menghitung semua perhitungan dengan Jing Feng. Zhang Yang, apa maksudmu ini? Sayang sekali. Jiang Jiahao meninggal terlalu cepat. Jika hari ini kau membunuh, itu pasti pergi. Aku tahu ini adalah keluarga Zhao kita. Pada saat itu, lebih dari 50 orang tersisa, yang kau ingat sendiri. Meskipun Jiang Jiahao telah membayar dengan nyawanya, tetapi sulit baginya untuk melunasi hutangnya. Angin kencang. Jika kau hidup dengan jujur, kau tidak bisa. Tapi bagaimanapun juga, setelah aku pulang ke tanah air, aku lupa di mana-mana. Mengingat seperti ini. Kalau begitu, biarlah kau yang menghadap. Kau tidak punya ampun untuk mati. Kau sendiri bawa ayahku. Jadi kamu mati saja. Sungguh tidak tahu harus bagaimana. Karena kamu begitu keras kepala. Tidak tahu harus berbuat apa. 12 sekarang kamu tinggal di sini. Tapi aku ingin kamu sujud. Harus berpikir seperti ini. Aku ini. Chen Yingying, minggir. Aku mau menemui pemimpin kalian. Zhang Yingying, tolong tampung aku sebentar. Keluargamu sudah diakuisisi oleh Kia dengan orang-orangnya, sesuai perintah Anda. Jia, aku hanya membiarkanmu dan Zhao Yuefang terhindar dari nasib yang sama seperti Jiang Bing karena menghormati pamanmu. Aku sarankan kamu sebaiknya menjauh dariku. Ah, tidak. Bukankah kamu suka padaku? Aku mau mengikutimu. Si Feng adalah aku yang membawanya kembali. Lepaskan aku, jika kamu suka padaku. Maka lepaskan aku. Jika kamu suka padaku, aku akan membunuhmu. Mereka adalah subjek pengamatan. Lagi pula jika Zhao Yuanfang tidak membawaku pergi. Hari ini aku juga tidak akan mencapai keberhasilan ini. Terima. Ini juga adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Apakah Zhang Zilin masih hidup? Mengingat kembali, pada hari itu Zhang Zilin sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Menurut penilaianku, ia mati karena ketakutan. Akibat perbuatan sendiri, sial. Ibu. Masih ada keluarga Zhan, lebih dari 50 orang. Para pahlawan telah membalas dendam untuk kalian. Boleh saya tahu, apa rencana selanjutnya, Dewa Perang? Keluarga Jiang dan Mu sudah tidak ada lagi. Harapan saya hampir terpenuhi. Jadi saya memutuskan. Saya memutuskan menjadikan pasukan Dewa Perang kembali ke negara demi kemenangan bangsa. Saya rela mengikuti jejak Dewa Perang seumur hidup, hingga ajal memisahkan. Saya ingin selalu mengikuti Dewa Perang, hingga ajal memisahkan. Baiklah mulai sekarang. Kalian bukan bawahan saya. Kita adalah saudara. Halo saudara.
Terima kasih. Ah, bisakah, apa yang terjadi? Yang dikatakan oleh Dr. Chen. Dia selalu ingin bertemu dengan orang yang mensponsori panti asuhan itu. Saya rasa kamu sudah membantunya menemukannya. Bagaimanapun juga, tangan Direktur Chen terlalu besar. Ini yang dia pikirkan. Saya tahu, tapi dia terus mengatakan ingin bertemu denganmu. Kapan kamu ada waktu untuk menemaninya? Asalkan. Pemimpin ternyata begitu mengagumi. Tidak kelihatan sama sekali. Baiklah, mari kita berangkat. Beberapa orang sudah tidak sabar menunggu. Ya, apa yang terjadi? Hmm, aku cinta padamu. Saat aku tinggal di panti asuhan, aku tahu bahwa seumur hidupku. Wis,